Selamat datang kembali di channel Chizuhedo aka Cheesehead ya. Bersama gue Nata di sini dan seperti yang kalian tahu ya, di video sebelumnya buat kalian yang belum tonton, gue sempet review Microsoft Surface Go 2 ya. Kalian mungkin bisa tonton di antara kanan atau kiri sini ya. Dan gue tiba-tiba kepikiran gitu loh. Karena dulu gue kan seneng nonton low spec gamer, mungkin lu pada ada yang tahu juga gitu ya. Dulu gue juga user laptop kentang ya, semenjak gua SMA itu tahun sekitar 2016 ke atas gitu ya, gue sering nonton-nonton video beliau karena waktu itu laptop gue kentang dan beliau ngasih tweaks-tweaksnya gitu, gimana cara optimize laptop kentang itu untuk main-main game, ya game-game yang bukan yang gahar-gahar banget sih, ya mungkin game-game triple A lama gitu ya, dan itu masih satisfying dan bisa dimainin gitu loh. Jadi gue tiba-tiba ngide, gimana kalau gue jadiin si Surface Go 2 ini ya sebagai gaming machine ya. Jadi gaming machine tapi bukan game yang triple A yang baru-baru tentunya. Ya kita mainin game-game yang indie atau game triple A lama yang masih bisa dihandle sama tentunya si Surface Go 2 ini. Mengingat ini kan kayak tablet ya. Tapi kalau misalkan tablet Android itu mungkin lu bisa main game tapi mesti pakai emulator segala macem, emulator Winlator ya. Dan itu kayaknya menurut gue untuk saat ini belum ideal mungkin ya. Dan tentunya karena gue kebetulan udah ada si Surface Go 2-nya, jadi lebih enak untuk gue trial and error di sini untuk nyoba-nyoba gitu loh. Gue nggak perlu beli lagi gitu ya. Yang mengirit biaya juga dan tentunya ini jadi keuntungan juga buat gue gitu ya, biar si Surface Go 2-nya ini nggak nganggur-nganggur banget. Langsung aja buat kalian yang belum subscribe, bantu subscribe dan juga kalian jangan lupa komentar kalian setelah nonton video ini. Langsung aja kita coba tes dan gue udah download ya satu game, ada dua game sih sebenarnya, cuma yang gue tes ini satu game yang mungkin menurut gue gamenya meskipun indie tapi gue seneng maininya dan malah jadi sering gue mainin. Gamenya itu seru dan nagih banget ya, tidak lain dan tidak bukan adalah Hades nama gamenya ya. Mungkin kalian juga udah ada yang main ya, kita langsung ke layar depan laptop aja. Yup, jadi sebelum masuk ke game ini sebenarnya udah masuk sih, di bawah udah jalan gamenya Hades ya. Tapi kita mau recap sedikit untuk specs yang dibawakan oleh Surface Go 2 ini. Dia pakai M3 8100Y ya. Kalau sekarang gue lihat sih, dan kayak kemarin gue jelasin, ini sebenarnya udah kentang banget untuk saat ini gitu ya. Tapi gue inget-inget lagi, zaman dulu ternyata gue jauh banget lebih kentang daripada ini. Dan saat itu gue mikir, saat itu gue lebih kentang aja bisa mainin game banyak. Apalagi ini gitu sekarang ya. Mungkin untuk sekarang kentang, tapi untuk mainin game-game zaman dulu harusnya masih cukup capable, apalagi game indie zaman sekarang juga masih bisa gitu ya. Nah, cuma memang ya RAM-nya ini mepet banget ya. Mengingat ini ya udah gue install Windows 10 sih. Kemarin awalnya kan Windows 11 ya, dia update sendiri ya. Dan gue balikin lagi ke Windows 10 karena usage RAM-nya masih mending lah dibanding Windows 11 gitu ya. Itu mungkin jadi problem kalian juga, dan sayangnya ini memang nggak bisa di-upgrade RAM-nya karena ya tablet gini gitu kan. Cuma untungnya untuk game-game indie ini masih nyaman. Ini bahkan masih ada sisa ya. Ya ini cuma kepake 6 GB dari 8 GB dan ini gamenya udah jalan juga. Jadi ya oke lah menurut gua. Terus juga di storage ya, ini juga jadi salah satu masalah mungkin bisa gue bilang. Kalau misalkan kalian mau buat juga ini jadi gaming device gitu karena cuma 128 GB. Ya mungkin bisa di-upgrade, bisa diganti, cuma pastinya lebih ribet daripada laptop biasa ya kalau tablet kayak gini, kalau mau upgrade atau gantinya. Jadi ya gue stick on 128 GB aja. Dan ya tentunya kita main game-game yang indie atau game lama itu nggak terlalu gede size-nya untungnya gitu ya. Sebenarnya gue pengen banget nyoba GTA 5, cuma kalian tahu sendiri GTA 5 itu size-nya udah gede banget gitu kan. Nah, untuk GPU-nya di sini dia pakai USD Graphics 615 bawaan dari si Core M3, dan ini setelah gue tonton-tonton lagi ya, low spec gamer ini ternyata cukup lumayan gitu loh. Dia bisa jalanin game-game bahkan kayak Tomb Raider, Triple A lama, itu gue tertarik banget untuk nyoba. Cuma gue belum sempet download, mungkin di next video gue buatin khusus kita tes game-game lain lagi. Mungkin kalian bisa komen juga kita tes game apa aja gitu ya. Game Triple A lama kayak Tomb Raider, Far Cry 3 gitu harusnya kayaknya sih masih sanggup gitu ya. Dan langsung aja ya, ini kondisi by the way dicolok. Nanti kita akan coba juga tanpa dicolok ya. Kita akan tes si Hades ya. Gue taruh di stand dulu HP-nya biar gampang. Ya, jadi ini ya, HP udah gue taruh di stand dan kita langsung buka aja Hades. Ini tadi gue udah sempat mainin beberapa menit ya.
Dan gue konekin ke gamepad. Ya ini enak, ini gue pakai WGP 13S, tidak disponsori by the way. Dia enaknya bisa connect pakai Type C, jadi gue colok aja langsung ke port Type C-nya. Kalau kalian mau lebih versatile lagi bisa pakai Bluetooth aja ya. Pertama kita lihat dulu dari settingan tentunya ya. Settingannya tentunya bukan yang rata kanan, udah pasti. Sorry, bukan di sini settingannya, di display ya. Di sini nggak ada settingan grafik kayak low, high, kayak gitu nggak ada. Cuma resolusi doang ya. Jadi gampang banget. Gue tinggal turunin resolusinya ke yang paling bawah. Yang paling bawah sih sebenarnya 1280 kali 720 ya, atau 720p. Cuma karena ini layarnya dia 16:10, kalau 720p dia agak kayak stretch gitu ya. Agak stretch, gue kurang nyaman. Jadi kita naikin ke yang 800p ini. Nah, ya. Nah, jadi ini udah pas dia sekitar 16:10. Tapi atas bawahnya ke crop juga sih, sama aja sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan lu mau ke 720p juga oke sih. Ya, dia full jadinya tapi agak stretch. Ya udahlah, itu preferensi aja. Dan kalian bisa lihat sendiri di pojok FPS-nya untuk main game indie macam Hades gini, 60 FPS loh. Paling turun-turun itu ke 45 kalau lagi kacau balau, dan itu masih sangat-sangat playable menurut gua. Ini game bikin nagih banget buat kalian yang belum main. Menurut gua sih, by the way, kalian bisa main aja ya. Dan ini harganya bisa terjangkau banget kalau lagi diskon. Kayaknya cuma berapa ya gue beli kemarin ya? 100.000 kalau nggak salah, apa bahkan bisa lebih murah mungkin kalau diskon ya, gue nggak tahu. Dan ini nagih banget, dia kayak tipe gamenya itu ya, sekalian kita bahas dikit, roguelike gitu ya. Roguelike itu kayak lu kalau mati ya lu langsung ngulang lagi ya dari awal, tapi lu dapat upgrade-nya tetap gitu loh. Jadi tetap upgrade, misalkan kayak lu dapat darahnya, dapat apanya gitu tetap. Cuma ya tiap encounter gini lu bisa dapat skill-skill, dan itu skillnya ngulang lagi dari awal gitu. Lu cuma bisa upgrade kayak yang permanen-permanennya itu beberapa gitu. Nah, ini di scene yang kayaknya cukup banyak efek ya. Ini di 50, 40-an FPS tuh, 45, dan ini nggak ada masalah sama sekali menurut gua, sangat-sangat lancar ya. Nggak ada problem tuh. Bahkan ini kayaknya di 30 FPS pun kayaknya masih enak aja buat dimainin. Dan dengan layar yang nggak begitu gede, di 720p menurut gua masih sharp-sharp aja ya. Ya mungkin kalau lu deketin banget baru dia kelihatan agak pecah, cuma kalau dari jauh gini enak nih. Nah, kita langsung coba proceed ya. Kita coba ke tempat yang ada bertarungnya. Ini lawan boss ya. Lawan boss, jadi tiap-tiap lantai itu ada bossnya gitu ya. Kita lawan boss nih. Dan tuh lu lihat pas lagi fight kayak gini, lagi banyak efek, masih tetap bisa maintain di 50-an FPS ya. Dan pokoknya dropnya seingat gue sih dari tadi tuh paling mentok 45 deh. Itu tuh masih smooth banget ya. Anggap aja kalian ya bawa tablet ini iseng gitu ya. Kayak gabut nunggu, misalkan kalian lagi di mall nunggu makanan datang, ya lu bisa pakai ini main gitu loh. Lu tinggal bawa gamepad ini simple gitu satu ya. Lu bawa tas kecil itu masih bisa banget. Dan ya apalagi buat lu yang udah punya gitu ya, Microsoft Surface Go ini siapa tahu nganggur di rumah, dibanding lu beli lagi Nintendo Switch atau handheld PC gitu kan. Handheld PC yang ya lumayan harganya, memang sih performance handheld PC ya lu nggak bisa bandingin sama ini gitu kan, ini pasti lebih kentang. Cuma dibanding lu beli Switch lah, anggap gitu, Nintendo Switch ini kayaknya cukup capable ya, dan game-game yang lu mainin gue rasa ya paling sebatas game indie kayak ini atau triple A lama itu masih aman. Tuh ya, oh turun ke 30 tuh tadi, 36. Cuma tetap smooth, karena minimal memang menurut gue sih 30 FPS itu udah enak ya. Ini masih di tuh 36 tadi dropnya ya. Dan nggak stutter gitu loh, dropnya tuh tetap smooth ya. Oke. Nah, ini darah gue sekarat berdua karena gue nggak terlalu perhatiin gameplaynya. Jadi ya itu kira-kira kalau untuk gameplay si Hades. Kita mungkin kalian penasaran, coba naikin resolusi ya. Kita coba ke 900p. Ini harusnya jauh lebih crispy kalau 900p ya. Tapi ya FPS-nya tuh langsung drop lumayan tuh 30. Karena ya seperti yang kita tahu ini kan pakai iGPU doang ya. Dia pasti terbatasnya di GPU gitu ya. Kayak yang lo lihat di pojok sini ya. Aduh, mati gue nih. Kayak lu lihat di pojok ini GPU-nya dia hampir 100 tuh. Ya, 100 bahkan ya. Nih, CPU-nya di 70 ya. Jadi memang harus diturunin sebenarnya untuk grafiknya ke 720. Mungkin kita coba juga ke resolusi maksimal ya. Coba ke max resolution. Nah, ini tuh langsung 22 FPS. Ya, pastinya dia akan kesulitan di GPU ya. Jadi memang paling nyaman sih 720p, dan
menurut gua sih no problemo ya. Dengan performa segini menurut gua udah enak banget. Nah, ini metong gua kayaknya nih. Ya. Harusnya ini gampang sebenarnya, cuma karena gua lagi mau ngomong. Alasan aja Bang Cheesehead gitu kan. Nah, ini kita sekalian aja kelarin ya. Coba kelarin sambil ya. Darah dia sedikit lagi sih. Nah, ini dia fase terakhir, dia ada 3 fase berarti. Nah, itu turun ke 28 sempet tadi kalau lagi efeknya gila banget. Nah, ini di 30-an ya. Cuma overall masih sangat playable ya kalau gue bilang tuh turun ke 26 sedikit. Sangat playable, no problem ya. Gue bahkan masih bisa ngalahin sebenarnya, cuma nah itu, gue masih ada nyawa tambahan ya, gue lupa. Pokoknya bisa 3 kali hidup, ya itu yang bisa lu upgrade tuh. Mungkin awal-awal lu cuma bisa sekali doang hidup, tapi lama-lama lu bisa jadi hidup 3 kali gitu. Jadi mati hidup lagi selama 3 kali gitu. Karena gue udah upgrade. Ya, nah tuh menang kan. Masih playable banget, anggaplah lu lagi bosen nunggu gitu ya. Dan lu cuma buat upgrade ini masih bisa. Nah, yang gue penasaran sebenarnya adalah nah, itu tuh drop ke 22 sedikit karena mungkin efeknya cukup banyak ya. Tapi itu bukan lagi gameplay, jadi nggak jadi masalah. Nah, ini karena cukup banyak efeknya, ya balik lagi naik ke 30 harusnya. Dan satu lagi mungkin sih, kalau menurut gue dia throttle masalah di suhu juga ya teman-teman ya. Itu juga bisa jadi masalah untuk throttle. Karena ya ini passive cooling ya, literally passive cooling, nggak ada cooling sama sekali. Dan ya mungkin itu bisa menyebabkan throttle. Dan ini FPS-nya masih aman sih, tergolong aman ya, 30-an nih. Gue penasaran kalau dicabut colokannya gitu ya. Kita coba cabut ya. Harusnya sih nggak terlalu ngaruh banyak. Nah, kita cabut. Karena ini kan dayanya irit banget ya. Nah, iya bener kan? Masih sama loh, FPS yang didapat itu masih playable. Nah, ini enaknya maksud gue nih. Ketika lu lagi nggak ada colokan mungkin, pengen main ya. Masih bisa. Tuh. Jadi bener-bener kayak handheld, tapi yang versi lebih lemah bisa dibilang ya, lebih lemah sih. Tapi ya harganya juga ya, ini lu bisa dapet di 2 jutaan gitu loh. Gue kemarin beli di berapa 2,8 apa kalau nggak salah ya gue lupa. 2,8 deh kayaknya deh. Ya, ini. Bahkan lu bisa juga cari yang lebih bagus gitu, misalkan pakai ya anggaplah FF Gen 8 mungkin lu dapet ya. Ini kan Core M3 ini di bawahnya ya. Nah, ini bisa banget nih tuh. 30 fps tanpa nyolok ya ini ya. Ini dari baterai full ngambil dayanya. Tuh, 30-an. Menurut gue sih enak, Bre. Ya. Tuh, kalau lagi gabut kan bisa ini ya. Tuh ya, kita coba exit dulu ya. Gue ada ya nggak bisa quit. Harus di clear chamber dulu. Ya udah nanti gue potong aja videonya ya, teman-teman ya. Nanti setelah ini kita tes untuk game indie Indonesia ya. Gue juga ada ini, A Space for the Unbound, ya mungkin game-game jenis kayak gitu yang bakal lu bisa mainin di si tablet ini gitu. Menurut gue sih menarik ya, gue tiba-tiba kepikiran, kenapa nggak dari dulu ya gue kepikiran kayak jadi ini nih, kayak gaming portable gitu loh teman-teman. Tuh, ini tanpa colok loh, 30-an FPS loh, dan sangat-sangat playable menurut gue. No problem, kecuali lu pada udah terbiasa mungkin 120 fps ya, tapi enggak juga sih, gue main di laptop gue mentok sih 500 fps ya, meskipun refresh rate cuma 180. Dan menurut gue ketika gue disodori 30 fps ini masih sangat acceptable gitu loh. Nah ya, oke udah kelar, nggak perlu gue skip sih kayaknya karena bentar doang ya. Oke, kita coba quit. Loh, udah gue clear, nah udah. Nah, ini kita quit ya. Gue pengen nyoba Space for the Unbound ya. Itu game Indonesia indie ya. Dan nggak banyak action, jadi harusnya bisa lebih lancar harusnya dibandingkan Hades tadi, karena Hades itu kan actionnya cukup banyak ya, dan bisa dapat FPS segitu gitu loh. Kita coba, bukan Cyberpunk ya, jangan nyoba Cyberpunk. Nah, ini Space for the Unbound kita coba. Ya, kita coba main Space for the Unbound. Ini harusnya sih lebih enteng ya seharusnya. Gitu.
Oh, ini bahkan coming to PC and mobile phone in mainland China. Oh, bisa di mobile phone juga ternyata. Ya, apalagi bisa di mobile phone. Harusnya ini sih jauh lebih enteng sih, teman-teman. Nah, ini masih loading ya. FPS counter di kiri, tuh, Mojiken ya. Ini studio game Indonesia, guys. Buat kalian. Toge Production. Yoi. Nah, ini sih sejauh ini ya, 59 60 fps, dan ini harusnya sih resolusinya di Full HD Plus ya. Nah, kita coba pengaturan. Oh, di HD ternyata resolusinya, 1360x768. Kita coba dulu di default ya. Kita coba lanjut ya. Gue sejujurnya udah lama nggak mainin ini game. Nah, 60 fps ya. Ya, ini sih smooth, no problem sih ya, turun ke 57 sedikit gitu ya. Tapi no problem ini, tuh. Tinggal matiin FPS counter, udah pasti smooth banget. Kita coba naikin resolusi deh ya, iseng ya, iseng. Iseng kita coba naikin resolusinya ke Full HD ya. Masih 60 di Full HD ya. Jadi bukan sebuah masalah, lu bisa crank up resolusinya ke Full HD dan masih sangat lancar untuk game-game indie gini nih, maksud gue nih ya. Gue mainin tuh. Masih sangat enak, guys ya. Jadi kesimpulannya mungkin ya bisa gue ambil ya. Bentar gue tarik dulu deh ini. Ini by the way sambil nggak ngecas loh, nggak sambil ngecas loh. Ini kalau kita colok lagi ya sama sih 60 harusnya. Nggak beda jauh dia soalnya. Kalau ngecas sama nggak ngecas, TDP-nya kecil banget. 4,5 watt katanya sih, atau bisa lebih mungkin. Konfigurasinya gue lupa untuk Surface Go ini berapa. Nih, sambil nyolok ya. Udah ya. Kita keluar ke desktop dulu. Nah. Ya, jadi gue mau menarik kesimpulan dulu. Oke, jadi sejauh ini sih kesimpulannya menurut gue Surface Go 2 ini ya. Ini gue angkat sedikit. Ini cocok banget kalau misalkan lu udah punya ya, kalau udah punya ya. Kalau belum punya mau beli boleh juga. Cuma ya lu mesti nggak usah terlalu banyak berharap, karena kan ini pakai M3 yang dimana itu prosesor memang bukan yang kuat gitu ya, prosesornya lemah gitu bisa dibilang ya. Tapi kalau lu yang udah punya dan nganggur gitu, anggaplah nganggur, lu udah ganti ke yang baru, lu masih bisa manfaatin ini sebagai tablet untuk gaming portable gitu. Dan ini kan bisa dicopot ya, keyboard ya. Anggap aja ini nih, tuh. Udah jadi tablet gaming portable. Terus lu install game-game lama, anggaplah lu pengen mabar gitu ya sama teman-teman, mungkin lu bawa ini simple, taruh, lu install game-game fighting lama, misalkan Tekken yang seri lama, kayak gitu-gitu, Street Fighter seri lama, kemungkinan masih bisa di sini gitu ya. Ya ini sih worth it sih menurut gua ya. Apalagi kalian penikmat game indie mungkin ya, kayak lu suka main Hades ya, untuk menambah playtime mungkin lu di ruangan lu pakai PC desktop, kadang lu pengen main sambil tiduran, nggak perlu beli Steam Deck. Ya maksudnya kalau ada duitnya sih enak Steam Deck ya. Maksudnya kalau lu udah ada ini, ya udah oke gitu loh. Lu pakai kalau cuma main game indie doang. Jadi nggak perlu yang gimana-gimana banget tuh. Dan selain itu juga lu masih bisa pakai yang lain kan, kayak nonton Netflix, bosan nge-game ya nonton Netflix. Udah ini Surface Go 2. Mau pakai kerja bisa juga nih, tinggal keyboard. Blek. Kelar. Ya. Jadi ya, gimana menurut kalian soal itu ya? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Ini untuk video mungkin gue nggak akan cut-cut ya, jadi langsung aja gue akan upload dari awal sampai akhir, nggak akan gue edit juga ya. Kalian bisa tonton atau skip-skip kalau misalkan kalian bosan. Yang pasti ya kalau misalkan kalian ngerasa bermanfaat, jangan lupa di subscribe, dan kalau kalian suka review jujur kayak ini, jangan lupa subscribe juga ya. Terus kita tes game apa lagi? Mungkin lu bisa saran di bawah. Mungkin Far Cry 3 kah? Cuma gue nggak punya gamenya. Tomb Raider gue ada. Tomb Raider yang pertama itu kayaknya bisa deh. Gue penasaran itu sih. Itu kan game secara grafik wise itu PS3 ya. Menurut gue cukup bagus grafiknya. Apakah sanggup di sini kita coba yang lebih demanding gitu loh. Tadi kan gamenya enteng-enteng semua tuh. Kita coba yang lebih demanding. Apakah sanggup ya? Mungkin kalau kalian setuju ya, at least kalau dapat 10.000 views mungkin ya gue akan lanjut. Tapi kalau di bawah itu mungkin bisa jadi gue lanjut, bisa jadi enggak gitu ya. So thank you everybody, udah mau 20 menit dan gue nggak akan cut videonya sama sekali. Jadi ini pure dari awal sampai akhir, not scripted ya. Kalau kalian suka lagi-lagi video yang not scripted, langsung aja ya. Thank you.